Saat kau menyerah, saat itulah kau biarkan setan untuk menang. Ujian sesungguhnya adalah tarbiyah. Ujian adalah kawah candra di muka bagi kita, agar berlian di dalam dirimu itu muncul, hingga engkau berkilau bagai cahaya. Lihat, dipanaskan dengan benturan, cacian, makian, tekanan. Maka jangan mengeluh. Pastikan yang terbit dari lisanmu hanya kebaikan dan kebaikan. Karena kita adalah penulis buku catatan amal yang akan terbit saat kiamat nanti. Maka pilihlah kata-kata terbaik yang akan digoreskan dalam buku karya kita masing-masing. Maka jangan pernah berhenti sebelum kisah kita selesai. Mari kita belajar dari para nabi. Mereka para rasul, manusia yang paling banyak beban dan masalah. Namun mereka lihat, paling banyak senyumnya, paling santun kata-katanya, paling menyentuh hati setiap apa yang disampaikan. Tak pernah menyakiti orang lain, baik lisan maupun perbuatan. Maka hidup itu singkat. Jangan kau pendekkan dengan kegalauan, kesedihan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Sungguh, sudahilah. Jangan kau jadikan dunia di kepalamu, padahal Allah telah menjadikan dunia di bawah kakimu. Jangan bersedih tanpa sadar. Tidakkah kita semakin menua? Dan kita telah banyak melalui masa-masa sulit. Kita pernah terjatuh, kita pernah terbentur, kita pernah KO. Tetapi itu akan selalu membangunkan kita. Manusia yang sering abai dan lalai. Lihat, banyak dari kita tidak mau sulit bukan? Tidak mau susah bukan? Sehingga hidupnya tidak berubah. Sadarilah, yang sedang diuji bukan hanya kita. Semua, saya, Anda, kita semua diuji. Dan tidak ada yang abadi. Percayalah, di balik hujan, insya Allah kau lihat sekuntum warna pelangi. Lihat, di balik panas terik matahari, kau lihat secercah sinar mentari yang menghangatkan hati. Yang pernah persepsi sama Allah, mari sama-sama istighfar. Yang pernah menyalahkan takdirnya, mari sama-sama minta ampun. Jangan sampai kita bergumam, mengapa Allah tak adil? Mengapa harus aku yang seperti ini? Hari ini kita banyak menemukan orang-orang seperti itu. Kalau kita tahu maksud takdirnya Allah seperti apa, bisa jadi kita akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah. Maka mulai hari ini, jangan sekedar hidup, bermanfaatlah bagi sesama. Jangan sekedar melihat, maknai setiap apa yang kau tatap. Kau bukan punya dua buah mata saja, tapi kau punya hati yang dengan itu kau bisa merasa. Itulah mengapa Allah sandingkan iman dengan amal soleh. Jangan sekedar menyesal, tapi tidak berbuat apa-apa. Perbaikilah, itulah impianmu, itulah visimu yang menggetarkan alam semesta. Jangan hanya fokus kepada materi. Ingat, kita tidak akan pernah puas bukan? Kita hanya fokus kepada uang, sehingga manusia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, hanya lelah, capek belaka. Sungguh, sebanyak apapun hartamu tidak akan membahayakanmu selama engkau menjadikan harta itu di tanganmu, bukan di hatimu. Tetapi kalau sudah berada di hatimu, kau terancam bahaya besar meskipun tidak ada sesuatu pun yang ada di tanganmu. Ambil kesempatan mulai hari ini. Takut itu wajar, khawatir itu biasa. Jangan jadikan itu penghalang. Jangan jadikan dia tembok untuk maju ke depan. Pernahkah kau mendengar sebuah survei penelitian 3 dari 4 ranjang di rumah sakit karena tidak bisa mengendalikan emosi amarah mereka, sehingga pikiran, hati ketika sakit semuanya ikut merasakan sakit. Beranilah melawan rasa takut. Pedulilah dengan masa depanmu. Lebih percaya dengan prasangka baikmu. Jika gagal, itu bukan berarti tangga mimpimu telah putus, tangga impianmu telah terhenti.
Kita bukan benda padat, bukan? Yang tidak bisa bergerak, yang tidak fleksibel. Maka abaikan setiap engkau wajib untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Yang terjadi saat ini itu hanya 10% dari momen hidupmu. Jangan sampai hal terburuk di dalam hidup kita menjadikan kita meratapi dan terus tak bisa move on untuk meraih impian kita. Tolong perhatikan kalimat satu ini. Hal terburuk dalam kehidupanmu akan bisa menghasilkan hal terindah jika kau merespon dengan sikap yang terbaik. Sungguh kita perlu masalah untuk berkembang. Tanpa masalah kau akan rapuh, tanpa masalah kau akan lemah, tanpa masalah kau akan loyo. Kita perlu masalah agar kita bisa terus bertumbuh. Kadang kita merasa kita mendapat masalah di luar kemampuan kita. Benarkah begitu? Padahal sesungguhnya Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kekuatan kita. Hidup tidak selamanya senang. Tanyakan ke dalam diri, apa yang akan kau raih dalam hidupmu? Jangan merasa dirugikan, apalagi berpikir, saya takut, saya malu, saya bodoh, saya tak berguna, macam apa manusia seperti saya. Tidak masalah, kau banyak masalah. Tidak masalah, kau banyak problematika. Masalah itu menaikkan level kita. Masalah jangan sampai menjadi polusi, menjadi sesuatu yang akan mengotori jiwa kita. Orang yang sukses itu orang yang gagal berkali-kali. Jika tak pernah gagal, maka jangan pernah berharap untuk sukses. Itulah kenapa marah atau sabar, masalah tetap akan ada. Sabar itu tak berbatas. Jika sabar ada batasnya, itu namanya ketidaksabaran yang tertunda. Maka jangan biarkan pikiran kita terbelenggu, dikotori sesuatu yang belum terjadi. Ingat, pikiran itu memicu perasaan, perasaan itu memicu tindakan. Kalau kau ingin merubah tindakan, maka rubahlah perasaan. Kalau kau ingin merubah perasaan, rubahlah tindakan. Pikiran itu raja, maka jaga dia agar selalu positif. Karena baiknya pikiran akan baik setiap tindakan. Kita tidak tahu, teman, sebab apa kita dimasukkan ke surga. Maka kita harus berbaur dengan banyak kebaikan, sebanyak-banyaknya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Terus berjuang, tak peduli seberapa banyak engkau terjatuh. Lihat, seperti bola bekel, makin kau hempaskan, makin terlempar tinggi. Sebuah per, ketika kau tekan sekuat-kuatnya, makin ia melejit, menembus batasnya. Begitulah ujian sebagai sarana pelatihan yang semakin hari membuat kita semakin baik, semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana. Ketika perjuanganmu tak dihargai, ingat, Allah sedang mengajarimu apa arti ketulusan. Ketika hatimu sedang tersakiti, ingat, Allah sedang mengajarimu apa arti memaafkan. Ketika badanmu sungguh letih, lelah, ingat, Allah sedang mengajarimu apa arti kesungguhan. Seandainya bisa, saya pun ingin bekerja dalam kesunyian, ketenangan, dan membiarkan usaha saya dikenal dari hasilnya. Selamat berjuang. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau. Yang serius cuma satu, itulah kematian kita.